update perkembangan kasus COVID di Kabupaten Subang. Saya mulai dari kasus yang positif. Sampai hari ini masih bertahan di angka 28 orang. 28 orang ini masih dalam perawatan ada 23. Rinciannya 18 sedang dirawat di RSUD. Di RSUD ini kalau dulu hanya di ruang Alamanda, tapi sekarang sudah menggunakan ruang tulip, ruang VIP sudah digunakan untuk COVID. Kemudian ada 5 yang isolasi mandiri di rumah. Yang sembuh ada 3 orang. Yang meninggal 2 orang, 1 dari Kasumalang, 1 dari Kecamatan Subang. Yang kedua kategori pasien dalam pengawasan atau PDP. PDP ini total tambahan hari ini menjadi 43. Kalau kemarin 42, sekarang 43. Jadi ada tambahan 1 orang. Dari 43 ini yang selesai 24 orang. Artinya mereka ini sudah sehat, sudah sembuh, sudah pulang lagi. Yang meninggal ada 7 orang. Yang masih dalam pengawasan ada 12 orang. Ya, ini masih dirawat juga di RSUD. Yang ketiga kategori orang dalam pemantauan. Bertambah menjadi 4.725 orang total ya. Sedangkan yang sudah selesai 3.854 orang. Sedangkan yang masih dipantau 871 orang. Kita semakin hari walaupun jumlah kumulatif bertambah ODP, tapi yang sudah selesai banyak. Sehingga kita makin kurang yang diawasi, hanya sekitar 871. Yang kedua, informasi tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan khususnya subdivisi pencegahan. Total rapid test yang sudah kami bagikan 6.200-an ke seluruh puskesmas. Yang sudah dilakukan tes sebanyak 5.050 orang. Jadi masih ada sisa kurang lebih 1.000 lagi sebagai buffer stok untuk puskesmas. Yang 5.050 orang ini siapa saja mereka? Yang dites ini adalah pertama ODP. Jadi orang yang pulang dari zona merah, kemudian dia ada gejala batuk pilek, kita tes. Yang kedua OTG. OTG-nya orang tanpa gejala. Artinya dia pernah kontak dengan orang yang positif tapi dia tidak sakit. Siapa saja? Biasanya keluarga terdekat atau teman kerja, teman sekantor, teman satu kos dari pasien yang positif. Ini namanya OTG. Yang ketiga, kita sudah merapid gugus tugas Satgas tingkat kecamatan. Jadi mulai Pak Camat, Kapolsek, Kepala Desa, dan tenaga kesehatan di puskesmas sudah kami lakukan rapid test juga. Dari 5.050 yang dites, itu ada 116 orang yang positif. Semuanya sudah kami swab karena protapnya kalau positif rapid, langkah selanjutnya adalah swab. Dari 116 orang ini, 70 sudah keluar hasilnya. Yang kita lihat hasilnya 28 yang positif tadi, sedangkan 42 negatif. Artinya Labkesda itu masih punya utang 46 orang Subang yang sudah kami kirim sampelnya, tapi sampai hari ini belum ada hasil pemeriksaan. Masih 46 ya teman-teman. Terus yang berikutnya, kami akan melakukan tes rapid tahap 4. Kami sedang melakukan tracing, pendataan siapa saja yang akan dilakukan rapid test
yang mudah-mudahan akan dilakukan di minggu depan. Berikutnya juga kami sudah koordinasi dengan Pak Kalak BPBD dari Subdivisi Pencegahan. Rencana ke depan kami tidak hanya melakukan rapid test di kecamatan atau di desa. Kami akan mobile rapid test, di mana ada pusat-pusat pengumpulan massa, pasar modern atau modern, pasar tradisional, di mana orang tidak melaksanakan physical distancing, akan kami rapid. Ini menunggu kesiapan tim mobile. Mudah-mudahan minggu depan bisa segera kita laksanakan. Dan yang terakhir, khusus untuk klaster Kasemalang, dari 6 yang sudah positif, kami sudah evakuasi ke rumah sakit daerah. Dan hari itu juga kami melakukan rapid test terhadap 100 orang. Alhamdulillah 100-nya negatif. Dari kasus ini kita berkesimpulan awal bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh gugus tugas itu membuahkan hasil. Dari tindakan cepat yang kita lakukan, kita berhasil memutus mata rantai khusus klaster Kasemalang. Dari orang sekitarnya semuanya negatif, artinya ini tidak berlanjut. Ini adalah indikator keberhasilan awal dari gugus tugas. Dan besok kami akan rapid lagi 30 orang tambahan di klaster Kasemalang ini. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang di luar kampung itu yang kontak dengan orang di lokasi itu. Jadi ada orang yang di luar yang sering kontak, apakah itu di tempat dagang atau di tempat yang lain. Itu kami akan lakukan 30 orang untuk besok. Itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan upaya pencegahan ini dapat kita maksimalkan sehingga kita bisa melakukan pemisahan orang-orang berisiko di masyarakat supaya tidak ada penularan yang secara diam-diam atau tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Mohon teman-teman media untuk terus mengedukasi masyarakat supaya mereka juga berpartisipasi. Kami sih banyak berharap dalam penanganan ini. Kami sudah lakukan pertimbangan baik itu dari segi medis maupun dari segi yang lain, termasuk dengan masalah sosial dan keamanan. Jadi kalau kita mengedukasi, mudah-mudahan masyarakat, misalnya kalau ada yang kita putuskan untuk isolasi mandiri, mohonlah, disitulah peran masyarakat yang kami butuhkan. Mudah-mudahan tidak ada lagi penolakan pro kontra, karena tindakan yang sudah diputuskan sudah dihitung semua risikonya. Yakin sekali tidak membahayakan masyarakat isolasi mandiri itu.